Hai, Assalamualaikum. Saya Nurul Hanifah Aziza Syamil dari Prodi PGMI 3A dengan NIM 233141008. Di sini saya akan menjelaskan mengenai interaksi sosial, struktur sosial, dan institusi sosial. Langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama. Apa sih interaksi sosial itu? Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antara individu maupun kelompok. Dapat berupa percakapan, kerjasama, maupun persaingan. Ciri-cirinya apa aja sih? Nah, yang pertama, dalam interaksi sosial itu ada dua orang pelaku atau lebih. Yang kedua, ada hubungan timbal balik antar pelaku. Yang ketiga, diawali dengan adanya kontak sosial. Yang terakhir, mempunyai maksud yang jelas. Nah, di sini interaksi sosial memiliki dua bentuk. Yang pertama, asosiatif. Interaksi sosial di sini mengarah pada bentuk penyatuan seperti kerjasama, akomodasi, dan asimilasi. Yang kedua, yaitu bentuk interaksi sosial disosiatif yang mengarah pada bentuk pemisahan seperti persaingan, kontroversi, dan pertentangan. Materi yang selanjutnya yaitu struktur sosial. Struktur sosial ini merupakan hubungan antara individu atau kelompok sosial. Misal, keluarga. Keluarga ini unit terkecil dalam struktur sosial. Di dalamnya ada hubungan antara orang tua dan anak yang memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing. Struktur sosial di sini berfungsi untuk menentukan bagaimana orang berinteraksi, berperilaku, dan menampakkan diri dalam masyarakat. Nah, masuk ke materi yang terakhir yaitu institusi sosial, yaitu sistem sosial yang terdiri dari norma, nilai, dan aturan yang mengatur interaksi dan perilaku manusia dalam masyarakat. Institusi sosial ini terbentuk untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dan mengatur kehidupan bersama. Nah, dalam institusi sosial ini ada ruang lingkupnya, diantaranya yaitu yang pertama, keluarga. Keluarga ini merupakan unit terkecil dan paling dasar. Yang kedua, ada pendidikan. Dalam pendidikan ini terjadi proses transfer pengetahuan dan nilai. Yang ketiga, ada agama. Agama ini merupakan sistem kepercayaan dan praktik keagamaan. Yang keempat, ada ekonomi, yaitu sistem produksi, distribusi, dan konsumsi berlangsung. Yang terakhir atau yang kelima yaitu politik. Di sini terjadi sistem pengambilan keputusan dan pengaturan kekuasaan. Contohnya kayak kalau di pendidikan itu ada sekolah, terus kalau di politik itu ada pemerintah, di ekonomi ada perusahaan, terus kalau di agama ada organisasi keagamaan. Nah, itu tadi penjelasan mengenai interaksi sosial, struktur sosial, dan institusi sosial. Hubungan di antara ketiganya yaitu mereka saling berkaitan erat dan membentuk kerangka dasar masyarakat. Interaksi sosial membentuk struktur sosial mempengaruhi interaksi sosial. Institusi sosial memperkuat struktur sosial. Interaksi sosial membentuk dan mempertahankan institusi sosial. Misal nih, dalam lingkungan sekolah ini termasuk institusi pendidikan. Interaksi antara siswa dan guru membentuk struktur sosial dalam kelas. Jadi si siswa ini menghormati guru. Nah, struktur ini dipengaruhi oleh norma-norma yang ditetapkan oleh sekolah. Interaksi yang terjadi di dalam kelas akan memperkuat atau mengubah norma-norma tersebut. Oke, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.